Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 5 SD Unggulan Aisyah Bantul. Apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja. Bertemu lagi dengan pembelajaran matematika yang ketiga. Kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Kalau kemarin kita sudah mempelajari penjumlahan dan pengurangan dengan penyebut sama. Untuk yang kemarin caranya mudah ya anak-anak, tinggal menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya saja jika dan pengurangan pecahan yang penyebutnya berbeda. Coba perhatikan langkah pengerjaan berikut ini. Yang pertama, samakan penyebutnya dengan mencari KPK penyebut. Nah, masih ingat kan cara mencari KPK di kelas 4 kalian sudah pernah mempelajarinya. Semoga semuanya masih ingat ya. Kemudian yang kedua, tentukan pecahan senilai dengan penyebut yang sudah ditentukan. Kemarin materi pertama kalian sudah mempelajari tentang pecahan senilai. Yang ketiga, jumlahkan atau kurangkan pembilangnya. Dan yang terakhir, sederhanakan pecahan jika memang diminta untuk mencari hasil yang paling sederhana. Sekarang kita coba lihat contoh soal yang pertama. Tentukan hasil dari 1/2 ditambah 1/4. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan KPK-nya. Penyebutnya 2 dan 4, maka kita mencari kelipatan 2 dan 4 terlebih dahulu. Kelipatan 2 berarti nanti angka 2 ditambah 2 ditambah 2 dan seterusnya. Kita tuliskan dulu mulai dari angka 2, kemudian ditambah 2 sama dengan 4, ditambah 2 adalah 6, dan seterusnya. Coba kita berhenti dulu karena kita akan mencari angka yang sama yang kita temukan pertama kali antara kelipatan 2 dan kelipatan 4. Sekarang kita cari kelipatan 4. Kita mulai tulis dengan angka 4. Kemudian ditambah 4 sama dengan 8. Nah, anak-anak, kita sudah menemukan angka yang sama ya untuk yang pertama kalinya, yaitu angka yang Bu Guru beri lingkaran merah, yaitu angka 4. Jadi, KPK dari angka 2 dan 4 adalah 4. Karena KPK 4, maka penyebutnya adalah 4. Langkah yang kedua yaitu menentukan pecahan senilainya. Karena penyebutnya sudah ditentukan 4, maka kita tuliskan di sini 4. Sementara yang kita cari pecahan senilainya adalah angka dari soalnya yaitu 1/2 dan 1/4. Untuk 1/2 dulu. Penyebutnya dijadikan 4, maka langkah pertama adalah mencari pengalinya. 2 agar menjadi 4 dikali berapa? Ya, benar sekali, dikali 2. Kemudian, karena penyebut dikali 2, maka pembilangnya juga harus dikali 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. Jadi, pecahan yang senilai dengan 1/2 adalah 2/4. Sekarang kita mencari pecahan yang senilai dengan 1/4. Penyebutnya kita jadikan 4. 4 agar jadi 4 dikali berapa? Dikali 1. Karena penyebut dikali 1, maka pembilang juga harus dikali 1. Jadi, pecahan yang senilai dengan 1/4 adalah 1/4. Sekarang kita menuju ke langkah yang ketiga, yaitu menjumlahkan pembilang. Karena penyebut sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Kita pindah soalnya di sini, 1/2 tambah 1/4, kemudian kita masukkan pecahan senilai dari 1/2 tadi adalah 2/4, kemudian pecahan yang senilai dengan 1/4 juga 1/4. Ini karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 3/4.
Kemudian langkah terakhir adalah menyederhanakan. Apakah pecahan ini perlu disederhanakan atau tidak? Kita lihat hasilnya. Hasilnya 3/4. Menyederhanakan adalah membagi dengan bilangan yang sama antara pembilang dan penyebut. Nah, coba kita mulai bagi dengan bilangan yang paling kecil terlebih dahulu. Setelah 1 ya, karena kalau dibagi 1 sama saja 3/4. Oleh karena itu, coba kita bagi 2. Ketika dibagi 2, 3 dibagi 2 tidak bisa. 4 dibagi 2 bisa. Karena salah satunya tidak bisa, maka diganti. Kita ganti dengan angka 3 misalnya. 3 dibagi 3 bisa, tapi 4 dibagi 3 tidak bisa. Oke, kita ganti dengan angka 4. 3 dibagi 4 tidak bisa, 4 dibagi 4 bisa. Nah, karena tidak ada angka yang sama yang bisa untuk mengganti, maka angka ini sudah paling sederhana, angka 3/4 ini. Jadi tidak perlu disederhanakan lagi. Seperti itu anak-anak, langkah mengerjakan penjumlahan pecahan yang berbeda penyebut. Bagaimana? Apakah kalian sudah jelas? Semoga semuanya sudah jelas. Nah, untuk mempersingkat pengerjaannya, di sini Bu Guru berikan langkah singkatnya seperti ini. Ini dapat kalian kerjakan seperti ini jika memang kalian sudah paham langkah pengerjaannya. Jika memang masih bingung, Bu Guru sarankan untuk memakai langkah yang atas. Tetapi kalau sudah lancar, kalian boleh menggunakan langkah ini. Nah, kita tuliskan dulu soalnya. 1/2 ditambah 1/4 sama dengan, tadi kita sudah mencari KPK-nya yaitu angka 4. Kita tuliskan di sini. Sekarang kalian perhatikan panah warna kuning. Panah warna kuning ini 2 agar jadi 4 dikali berapa? Ya, benar sekali, dikali 2. Karena penyebutnya dikali 2, maka pembilang juga harus dikali 2. 1 kali 2. Nah, kita lihat panah kuning lagi, kita letakkan di sini. 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, sekarang 4. Agar menjadi 4 dikali berapa? Dikali 1. Karena penyebut dikali 1, maka pembilang juga harus dikali 1. Sekarang perhatikan panah warna biru. Nah, 1 kali 1 hasilnya adalah 1. Karena penyebut sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 1/4, sehingga hasilnya adalah 3/4, sama dengan atas. Silahkan kalian pilih cara mana yang paling mudah menurut kalian. Nih ya, jadi hasil dari 1/2 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Masih dengan contoh soal penjumlahan, tetapi ini masih titik-titik belum diisi. Mari kita isi bersama-sama. Soalnya adalah tentukan hasil dari 2/4 ditambah 1/6. Sama seperti tadi, langkah pertama adalah menentukan KPK. Pertama kita cari kelipatan 4 terlebih dahulu karena penyebutnya 4 dan 6 ya. Kita mulai tuliskan di sini angka 4. Karena kelipatan 4 berarti ditambah 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. Kemudian 8 juga ditambah 4 sama dengan 12. Dan seterusnya. Coba nanti kita ketemu angka yang sama atau belum. Sekarang kelipatan 6. Karena kelipatan 6 maka kita mulai dengan angka 6. Kemudian ditambah 6 sama dengan 12. Nah, di sini kita sudah ketemu angka yang sama. Maka hentikan mencari kelipatannya. Jika belum ketemu angka yang sama, maka silahkan kalian lanjutkan sampai bertemu dengan angka yang sama untuk pertama kalinya. Nah,
Angka yang sama untuk pertama kalinya, untuk 4 dan 6 adalah 12, maka KPK-nya adalah 12. Karena KPK 12, maka penyebutnya kita tuliskan 12 seperti ini. Sekarang langkah kedua yaitu mencari pecahan senilainya yang senilai dengan 2/4 dan 1/6. Kita tuliskan dulu di sini penyebutnya 12. Di sini juga 12. Nah, sekarang kita tuliskan 4 agar menjadi 12 dikali berapa? Ya, benar sekali, dikali 3. Karena penyebut dikali 3, maka pembilang juga harus dikali 3. 2 kali 3 berapa? Sama dengan 6. Kita sudah ketemu pecahan senilai dari 2/4 adalah 6/12. Sekarang pecahan yang senilai dari 1/6 adalah 6 agar menjadi 12 dikali, iya, dikali 2. Penyebut dikali 2, maka pembilang juga dikali 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, kita juga sudah menemukan pecahan yang senilai dari 1/6, yaitu 2/12. Karena pecahan senilai sudah ketemu, maka kita pindahkan di sini. 2/4 senilai dengan 6/12. Kita tuliskan di sini. Kemudian ditambah yang senilai dengan 1/6, yaitu 2/12. Kita tuliskan di sini juga. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Ya, penyebut sudah sama-sama 12, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya, yaitu angka 6 ditambah angka 2. 6 tambah 2 sama dengan 8. Penyebutnya 12. Jadi hasilnya adalah 8/12. Nah, seperti itu anak-anak. Semoga kalian sudah bisa mengerjakan dengan lancar. Atau dapat dikerjakan secara singkat. Untuk kalian yang sudah bisa lancar mengerjakan, bisa menggunakan cara ini. Ini lebih singkat. Tadi kalian sudah mencari KPK-nya 12, maka kita tuliskan di sini angka 12. Kemudian 4 agar menjadi 12, perhatikan panah warna kuning ya. 4 agar jadi 12 harus dikali berapa? Dikali 3. Karena penyebut dikali 3, pembilang juga harus dikali 3. Nah, perhatikan warna kuning di bagian atas, 2 kali 3 kita isikan di sini sama dengan 6. Kemudian, perhatikan panah warna biru. 6 agar menjadi 12 dikali berapa? Dikali 2, ya. Penyebut dikali 2, pembilang juga dikali 2. 1 kali 2, perhatikan panah warna biru, kita letakkan di sini hasilnya 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, karena penyebut sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 6 ditambah 2 sama dengan 8 dan penyebutnya 12. Nah, samakan dengan cara di atas. Kalian boleh memilih cara mana yang menurut kalian lebih mudah. Nah, sekarang kita perhatikan hasilnya. 8/12, apakah sudah merupakan pecahan yang paling sederhana atau belum? Coba kita lihat apakah pecahan ini masih bisa dibagi dengan bilangan yang lain selain angka 1 ya. Nih, tadi hasilnya 8/12. Cara menyederhanakan adalah bagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. 8/12. Ini sama-sama bisa dibagi angka berapa ya? Iya, benar sekali, angka 4. 8 bisa dibagi 4, 12 juga bisa dibagi 4. Maka kita bagi 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2. 12 dibagi 4 sama dengan 3.
Sehingga pecahan yang paling sederhana dari 8 per 12 adalah 2 per 3. Apakah ini sudah paling sederhana? Ya, sudah paling sederhana. Ini tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan lain selain 1. Misal kita bagi 2. 2 bagi 2 bisa, tapi 3 tidak bisa. Kalau kita bagi 3 misalnya, 2 bagi 3 tidak bisa, sedangkan 3 bagi 3 bisa. Oleh karena itu, ini adalah pecahan yang paling sederhana. Atau misalnya, aduh Bu, aku kok tidak tahu ya kalau bisa dibagi 4. Tidak pernah terfikir kalau itu bisa dibagi 4. Kalau misalnya tidak bisa langsung berpikir, oh itu dibagi 4, kalian bisa membaginya dengan angka yang kecil. Misal membaginya dengan angka 2. Ya, kita mulai dengan membagi dengan angka 2 kalau kalian bingung. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Tapi 4 per 6 masih bisa dibagi 2, maka kita bagi 2 lagi. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3, 2 per 3. Hasilnya sama, walaupun langkahnya lebih panjang sedikit. Nah, kalian boleh menggunakan cara pertama atau cara kedua, mana yang kalian anggap paling mudah itu. Boleh kalian kerjakan dengan langkah tersebut. Jadi, hasil dari 2 per 4 ditambah 1 per 6 sama dengan 8 per 12. Kalau dalam bentuk paling sederhana yaitu 2 per 3. Seperti itu anak-anak. Bagaimana? Apakah kalian sudah jelas? Semoga kalian sudah jelas ya anak-anak. Nah, setelah ini kita akan menuju contoh soal yang ketiga, yaitu tentang pengurangan pecahan berpenyebut beda. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan dengan contoh soal yang ketiga. Kalau dua contoh di depan adalah penjumlahan, sekarang kita belajar tentang pengurangan pecahan yang berbeda penyebut. Langkahnya sama dengan soal penjumlahan, hanya saja tanda tambah itu diganti dengan tanda kurang. Nah, langkah pertama mencari KPK juga. Di sini soalnya 4 per 5 kurangi 2 per 4, berarti penyebutnya 5 dan 4. Yang kita cari kelipatannya adalah angka 5 dan 4. Kita mulai dengan angka 5, kemudian ditambah 5 sama dengan 10. 10 ditambah 5 sama dengan 15. 15 ditambah 5 sama dengan 20. Coba kita berhenti di sini dulu. Semoga nanti sudah kita temukan angka yang sama. Kemudian kelipatan 4 dimulai dari angka 4, kemudian ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 4 sama dengan 12. 12 ditambah 4, 16. 16 ditambah 4, 20. Sudah bertemu dengan angka yang sama untuk pertama kalinya. Maka KPK-nya adalah 20. Karena KPK 20, maka penyebutnya 20. Nah, kita tuliskan di sini angka 20 ya anak-anak. Kemudian di sini juga angka 20. Sama seperti tadi, kita cari pecahan senilainya. Pecahan yang senilai dengan 4 per 5, jika penyebutnya 20 adalah 5 agar menjadi 20 dikali berapa? Dikali 4. Ya, karena penyebut dikali 4 maka pembilang juga kita kalikan 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Jadi pecahan yang senilai dengan 4 per 5 adalah 16 per 20. Sekarang pecahan yang senilai dengan 2 per 4, jika penyebutnya 20 adalah, kita cari dulu, 4 agar menjadi 20 dikali 5. Ya. Kemudian pembilangnya juga harus kita kalikan 5, 2 kali 5 sama dengan 10. Sehingga pecahan yang senilai dengan 2 per 4 adalah 10 per 20. Langkah selanjutnya yaitu mengurangkan pembilang. Maaf, ini bukan menjumlahkan tetapi mengurangkan pembilang. 4 per 5 kurangi 2 per 4. Kita pindahkan angka yang senilai dari 4 per 5, yaitu 16 per 20 di sini. Kemudian angka yang senilai dengan 2 per 4, 10 per 20 kita letakkan di sini.
Karena penyebutnya sudah sama-sama 20, maka kita tinggal mengurangkan pembilangnya. 16 dikurangi 10 sama dengan 6, kemudian penyebutnya 20. Sehingga hasilnya adalah 6/20. Atau dapat dikerjakan secara singkat sama seperti tadi, hanya tandanya diubah menjadi tanda kurang. Kita tuliskan dulu soalnya, 4/5 dikurangi 2/4. Kemudian kita tulis penyebutnya 20, depan dan belakang. Kemudian kita cari. Perhatikan warna kuning. 5 agar menjadi 20 dikali berapa? Dikali 4. Maka pembilangnya kita kali 4, 4 dikali 4. Warna kuning perhatikan sama dengan 16. Sekarang perhatikan panah warna biru. 4 agar menjadi 20 dikali berapa? Dikali 5, benar sekali. Sehingga atas juga harus dikali 5. 2 kali 5, perhatikan panah warna biru, sama dengan 10. Karena penyebut sudah sama, maka tinggal kita kurangkan. 16 kurangi 10 sama dengan 6, penyebutnya 20. Sehingga hasilnya adalah 6/20. Sekarang kita cek apakah 6/20 itu sudah paling sederhana atau belum. Kita lihat apakah bisa dibagi dengan bilangan selain 1. Coba ya. Nih, cara menyederhanakan bagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. 6/20 coba kita bagi dengan angka yang kecil dulu, angka 2 ya. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Sehingga angka yang paling sederhana dari 6/20 adalah 3/10. Angka ini sudah tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan lain. Jadi hasil dari 4/5 kurangi 2/4 sama dengan 6/20, atau jika disederhanakan hasilnya adalah 3/10. Nah, sama mudahnya kan dengan penjumlahan. Nah, sekarang kita coba isi contoh soal yang keempat tentang pengurangan. Ini masih titik-titik juga, sama seperti tadi. Soalnya adalah 6/9 kurangi 1/3. Berapa hasilnya? Maka kita cari KPK-nya dulu dengan mencari kelipatan penyebut 9 dan 3. Kita tuliskan angka 9, kemudian ditambah 9 sama dengan 18. Kemudian kelipatan 3 mulai dari angka 3 ditambah 3 sama dengan 6 ditambah 3 sama dengan 9. Nah, coba perhatikan, kita sudah menemukan angka yang sama untuk pertama kalinya ya, yaitu angka 9. Kita beri lingkaran. Nih, perhatikan lingkaran merahnya. Berarti KPK-nya adalah 9. Karena KPK 9, maka penyebutnya juga 9. Sekarang yang kedua, kita cari pecahan senilainya. Ini kita tuliskan dulu angka 9. Nah, 9 agar menjadi 9 dikali 1, benar sekali. Karena bawah dikali 1, maka pembilang juga dikali 1. 6 kali 1 sama dengan 6. Sehingga pecahan yang senilai dengan 6/9 juga 6/9. Kemudian pecahan yang senilai dengan 1/3. 3 agar menjadi 9 dikali 3. Maka atas juga harus dikali 3. 1 kali 3 sama dengan 3. Sehingga pecahan yang senilai dengan 1/3 adalah 3/9. Sekarang kita tinggal mengurangkan pembilangnya. Nih, mengurangkan pembilangnya. 6/9 kurangi 1/3, soalnya kita pindah di sini, kemudian kita tuliskan di sini angka yang senilai dengan 6/9, yaitu 6/9. Kemudian angka yang senilai dengan 1/3 yaitu 3/9, kita tuliskan di sini.
Karena penyebut sudah sama-sama 9, maka kita tinggal mengurangkan pembilangnya, yaitu 6 dikurangi 3 sama dengan 3, kemudian penyebutnya 9. Nah, jadi hasilnya adalah 3/9. Kemudian kalau dengan cara yang singkat, mari kita lihat. Karena KPK-nya 9, maka kita tuliskan angka 9 di sini di bagian penyebut. Kemudian perhatikan panah warna kuning. 9 agar jadi 9 dikali 1. Penyebut kali 1, pembilang harus dikali 1 juga. Kita tuliskan di sini. Kemudian perhatikan panah warna kuning. 6 kali 1, kita tuliskan hasilnya di sini. 6 di bagian depan ya. Kemudian yang bagian belakang panah warna biru. 3 agar jadi 9 dikali 3. Maka atas juga harus dikali 3. Maaf. Yang atas seharusnya. Dikali 3. Sehingga hasilnya adalah 3. Karena sudah sama penyebutnya, maka kita tinggal mengurangkan pembilangnya. 6 kurangi 3 sama dengan 3/9. Apakah pecahan ini sudah paling sederhana? Oh, ternyata belum. 3/9 belum pecahan paling sederhana karena masih bisa dibagi dengan angka 3. 3 bagi 3 sama dengan 1, 9 bagi 3 sama dengan 3. Nah, sehingga pecahan yang paling sederhana dari 3/9 adalah 1/3. Jadi hasil dari 6/9 kurangi 1/3 sama dengan 3/9. Nah, anak-anak, itulah 4 contoh soal yang sudah Bu Guru berikan. Semoga kalian sudah memahami, dan untuk mengecek pemahaman kalian apakah sudah bisa atau belum, kalian bisa mengerjakan latihan soal ini. Coba kalian kerjakan sendiri di buku tulis kalian. Nah, setelah kalian mengerjakan latihan soal ini, kalian bisa mengerjakan tugas berupa soal yang ada di buku paket. Ayo berlatih 1.2 halaman 9, poin A sampai E, jadi ada 5 soal. Kemudian ayo berlatih 1.3 halaman 13, poin A sampai E juga 5 soal. Jadi jumlah seluruh soal ada 10. Jika sudah selesai, kalian bisa mengerjakan soal ini di buku tulis kalian dengan menyalin soalnya, kemudian dikerjakan dengan langkah seperti yang Bu Guru sudah jelaskan tadi. Boleh dengan langkah yang panjang atau yang singkat, yang menurut kalian mudah silahkan dipilih. Dan jika sudah selesai mengerjakan di buku tulis, silahkan kalian foto hasil pekerjaan kalian dan silahkan upload hasil pekerjaannya di Microsoft Teams di kelas kalian masing-masing. Seperti itu anak-anak, pembelajaran kita hari ini tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan yang berbeda penyebut. Semoga kalian semua bisa menerima ilmu yang Bu Guru berikan hari ini dengan baik. Dan sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Bu Guru akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.